Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita, hingga di pagi hari ini kita dapat mengawali bertemu dalam rangka untuk mempelajari firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, di mana mereka melantunkan firman-firman Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, lalu kemudian mereka mempelajari kandungan makna di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu kemudian Allah akan merahmati mereka, gitu ya. Lalu kemudian wa haffathumul malaikah, lalu kemudian ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut, memuji mereka-mereka semua ini di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ahibatil kiram, kita akan menyampaikan tentang muqaddimah daripada ilmu fikih yang akan kita pelajari. Jadi temanya, kajiannya adalah mengkaji ilmu fikih. Kitab yang akan kita gunakan insyaallah adalah kitab Al-Fiqhul Muyassar ala Dhaw'il fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Nah, ini adalah kitab yang akan kita gunakan sebagai rujukan untuk mempelajari materi fikih pada pertemuan-pertemuan kita saat ini dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Kitab ini bisa kita dapati dijual di Indonesia, gitu ya, yang bahasa Arab ataupun yang terjemahannya. Kalau yang bahasa Arab bahkan ada PDF-nya, kalau yang format bahasa Arabnya. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, kita semua tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk apa? Untuk apa? Untuk beribadah. Gimana ayatnya itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ada 3 pokok di dalam agama ini yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yang mana ketiga-tiganya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat-malaikat Allah ketika kelak kita berada di alam kubur, yaitu pertanyaan tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Nah, maka dari sini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ketika kita tahu bahwa
maksud daripada kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di antara pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya kepada tiap-tiap kita adalah tentang agama kita. Maka di sini menjadi penting untuk seorang muslim itu mempelajari agamanya. Menjadi penting bagi seorang muslim untuk mempelajari bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tadi Allah sampaikan, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, bagaimana caranya beribadah? Sementara kita tahu yang namanya amalan soleh itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika terpenuhi dua syarat di dalamnya, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu keikhlasan. Amalan yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah kesesuaian amalan tersebut dengan tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, menjadi penting bagi seorang muslim untuk mempelajari agama Allah, untuk mempelajari syariat Allah, untuk mempelajari bagaimana seorang muslim itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka caranya seorang muslim itu untuk mempelajari tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dengan mempelajari syariatnya, mempelajari firman-firmannya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal itu oleh para ulama telah disusun ya, di dalam pembahasan bab fikih, di dalam pembahasan bab fikih. Nah, apa itu fikih ahibatil kiram? Ini tentunya yang hadir di sini ini bukan wajah-wajah baru di dalam majelis ilmu ini. Ini sudah menuntut ilmunya sudah tahunan ini yang hadir ini. Apa itu fikih, Bang Utsman? Fikih secara bahasa adalah al-fahmu, gitu ya. Jadi fikih itu ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, maknanya adalah al-fahmu atau pemahaman, gitu ya. Itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ma nafqahu katsiran mimma taqul, gitu ya. Kami tidak memahami banyak hal dari apa yang kalian sampaikan. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami akan ucapan tasbih yang diucapkan oleh mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara fikih ahibatil kiram azzani wa azzakumullah di dalam pengertian istilah syariatnya adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat Allah yang disimpulkan dari dalil-dalilnya. Ilmu tentang hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disimpulkan dari dalil-dalilnya. Sumbernya ya dari Al-Quran, ya, maqala rabbuna jalla jalaluh, ya. Sumbernya ya dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian di sana ada ijma', lalu kemudian di sana ada qiyas. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah rujukan pokok di dalam ilmu fikih, adalah rujukan pokok di dalam ilmu fikih. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, untuk keutamaan daripada mempelajari ilmu fikih ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak seharusnya orang-orang mukmin itu kesemuanya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, kalaulah sebagian kaum mukminin itu ya, sebagian di antara mereka itu tetap berada di negerinya untuk apa? Liyatafaqahu fid din, untuk mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi keseluruhan kaum muslimin ini jangan kesemuanya dikeluarkan untuk pergi berjihad, ya.
Akan tetapi hendaknya ada di antara sebagian kaum muslimin ini yang mana mereka bersungguh-sungguh fokus untuk apa? Untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Untuk adanya di antaranya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang dapat memberikan peringatan, yang dapat memberikan ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika orang-orang yang berjihad itu telah kembali ke negeri di mana mereka berada. Nah, maka ini adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Kalaulah di antara sebagian orang-orang mukmin ini ada di antara mereka yang khusus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala ahibatil kiram untuk adanya di antara sebagian kaum muslimin ini yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Ini adalah sesuatu yang penting. Karena kita sebagai seorang muslim tentunya memiliki amalan-amalan ibadah yang diwajibkan oleh Allah di dalam keseharian kita, ya. Bagaimana bersuci, bagaimana kita menunaikan sholat-sholat yang wajib, bagaimana menunaikan sholat-sholat yang sunnah, bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana kita berpuasa sunnah, bagaimana kita menunaikan zakat-zakat kita, bagaimana kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, akikah, lalu kemudian berkurban, ya, lalu kemudian muamalah dengan umat manusia. Ini semuanya dibahas di dalam bingkai ilmu fikih. Nah, ya. Nah, maka tata cara amaliyah ibadah ini ahibatil kiram azzani wa'azzakumullah ini disebutkan oleh para ulama, disusun oleh para ulama dalam bingkai pembelajaran ilmu fikih. Di samping kalau kita perhatikan ahibatil kiram azzani wa'azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut di dalam agama Allah. Nah, ini sebuah keutamaan yang besar ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang itu kalau Allah hendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memahamkan orang tersebut akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mafhum mukhalafahnya ahibatul kiram, ya, sebaliknya. Berarti ketika ada orang-orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan pada mereka, maka dijauhkan dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah hal penting untuk sebagai motivasi bagi kita di dalam mempelajari hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah ditanya tentang ma'adinul Arab, tentang orang-orang yang hebat di masa jahiliyah. Ya. Bagaimana ketika mereka itu ketika telah memeluk agama Islam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adin. Ya. An-nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Manusia ini ya, bagaikan barang tambang. Ya, manusia ini bagaikan barang tambang. Ada yang seperti emas, ada yang seperti perak, ya. Sembarang. Jadi bertingkat-tingkat antara manusia satu dengan manusia lain. Maka kata Nabi SAW, khiyaruhum fil jahiliyah. Orang-orang terbaik di masa jahiliyah, ya, khiyaruhum fil Islam. Maka akan menjadi orang-orang terbaik di masa ketika ia telah memeluk agama Islam. Kapan? Idza faquhu, ketika mereka memahami tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ahibatul kiram, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang-orang terbaik itu mampu akan diperoleh, mampu akan dicapai oleh seorang muslim kapan? Ketika seseorang itu mempelajari ilmu agama Allah, memahami ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ahibatul kiram azzani wa azzakumullah. Di antara keutamaan daripada mempelajari ilmu agama Allah atau mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak lagi, gitu ya.
ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu kepada mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai ilmu fikih ini, ilmu fikih itu secara ringkas itu dapat kita bagi menjadi dua bagian. Ya. Ilmu fikih itu ahibatil kiram secara ringkas dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ahibatil kiram adalah tentang ahkamul ibadat, tentang hukum-hukum ibadah. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang ahkamul muamalat, tentang hukum-hukum muamalah. Nah, maka ini adalah dua pembagian secara garis besar tentang ilmu fikih. Ya, semua di dalam kitab-kitab fikih yang dituliskan oleh para ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengerucut kepada dua pembahasan ini, yaitu tentang ahkamul ibadat, lalu kemudian tentang ahkamul muamalat. Kalau ahkamul ibadat ahibatul kiram azzan wa azzakumullah, tentunya adalah menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan kepada umatnya Nabi Muhammad ini. Ya, diawali dari pembahasan tentang air, ya, lalu kemudian tempatnya air atau bejana, lalu kemudian adabul khala, adab ke kamar mandi, lalu kemudian setelah itu adabul istinja, cara buang hajat bagaimana, lalu kemudian setelah itu berwudu, lalu mandi janabah, lalu tayammum, mengusap kepada kedua sepatu. Ini pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama di dalam bab ibadah tadi, ya. Yang mana hal ini dinamakan dengan ahkam taharah, hukum-hukum bersuci. Dilanjutkan dengan salat, ya, dari salat yang wajib, azannya, waktu-waktu salatnya, lalu kemudian salat itu sendiri dari syaratnya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, yang dimakruhkan, yang dapat membatalkan salat. Itu pembahasannya di dalam ilmu fikih, ya. Lalu kemudian setelah itu salat sunnah. Apa saja salat sunnah? Dari salat malamnya, salat witirnya, salat duhanya, ya, salat sunnah rawatibnya, salat idnya, salat jumatnya. Itu pembahasannya di dalam bab fikih. Nah, ini masuk ke dalam kitabus shalah. Lalu kemudian setelah salat pembahasan tentang zakat, ya, tentang zakat. Nah, dari zakat emas peraknya, jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan, zakat perdagangannya, zakat pertaniannya. Nah, ini pembahasannya di dalam bab fikih ini, gitu ya. Nah, karena tentunya ada di antara hamba-hamba Allah yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengeluarkan zakat, orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kekayaan. Lalu kemudian dilanjutkan pembahasan tentang puasa. Nah, puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian puasa-puasa sunnah, apa-apa saja yang dapat membatalkan, rukunnya, syaratnya, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang dimakruhkan, termasuk puasa-puasa sunnah dijelaskan, ya. Nah, maka ini adalah pembahasan di dalam ilmu fikih. Lalu kemudian tentang haji, ya, tentang haji, haji tentang syaratnya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, lalu kemudian yang dimakruhkan, lalu kemudian yang dapat membatalkan amalan ibadah haji. Ini dijelaskannya di dalam ahibatul kiram azza wa jalla, di dalam ahkamul ibadat, di dalam hukum-hukum ibadah. Lalu kemudian ahibatul kiram azza wa jalla adalah tentang ahkamul muamalat, hukum-hukum muamalah. Yang mana hukum-hukum muamalah ini ahibatul kiram ini dapat kita ringkas, dapat kita simpulkan, yaitu pembahasannya tentang ahkamul usrah nantinya, ya, tentang hukum keluarga, ya, tentang hukum keluarga, tentang memilih pasangan hidup, bagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang-orang yang boleh untuk dinikahi, yang tidak boleh untuk dinikahi, gitu ya, mahram, itu nanti dijelaskan di dalam ahkamul usrah, gitu ya, dari hukum pernikahan,
lalu kemudian tentang perceraian, lalu kemudian nasab, nafkah, waris, itu masuk ke dalam ahkam al-muamalat, hukum-hukum muamalat, ya. Lalu kemudian ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, yang berkaitan juga dengan ahkamul muamalat yang insyaallah juga akan kita kaji adalah tentang ahkamul muamalat al-maliyah. Gitu ya, tentang muamalah harta. Gitu ya, akad-akad antara manusia satu dengan manusia lainnya, dari akad jual belinya, sewa menyewanya, kerja sama di dalam usaha, lalu kemudian gadai pinjaman. Ini masuk dalam kategori ahkamul muamalat. Masuk dalam kategori ahkamul muamalat. Lalu kemudian ahkamul jinaiyah. Ahkamul jinaiyah, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak Adam ini yang berkaitan dengan orang lain, membunuh, memukul, menuduh orang lain berzina. Nah, maka di sini ahibatul kiram azan wa azakumullah juga masuk kepada ahkam al-muamalat, ya. Termasuk juga ahkamul murafaat wal qada, ya, yaitu tentang faslul khisam, tentang memutuskan pertikaian di antara umat manusia, memutuskan pertikaian di antara umat manusia. Termasuk juga di dalam ahkamul muamalat adalah ahkam ad-dualiyah, ya, tentang hukum-hukum kenegaraan, tentang hukum-hukum kenegaraan itu tentang jihad, lalu kemudian tentang bagaimana mengatur urusan bernegara, ini juga masuk dalam kategori ahkam al-muamalat. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah kesimpulan daripada materi-materi yang akan dikaji di dalam bab al-fiqh. Jadi kembalinya kepada ahkamul ibadat dan kepada ahkam al-muamalah. Ahkamul ibadat dan ahkam al-muamalah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Wadih, jelas ya mukaddimahnya. Ini sudah semangat atau tambah ngantuk? Baik. Kita masuk kepada sebentar. Kalau untuk kitab Al-Fiqhul Muyassar itu sendiri ahibatil kiram, ini adalah kitab yang disusun oleh beberapa para ulama pilihan. Ya, ini adalah kitab yang disusun oleh beberapa para ulama pilihan, yang mana kitab ini adalah kitab sesuai dengan namanya, yaitu Al-Fiqhul Muyassar, yaitu fikih yang memang dimudahkan. Ya, fikih yang memang dimudahkan. Nah, jadi ini adalah kitab yang memang disusun untuk memudahkan para kaum muslimin ini di dalam mempelajari hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bagian daripada, Masya Allah ya, bagian daripada juhud, daripada kerja kerasnya para ulama-ulama pilihan, ya, di dalam menyusun buku-buku yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di dalam mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tentunya berada di bawah pengawasan Menteri Agama di Saudi Arabia. Di bawah pengawasan Menteri Agama di Saudi Arabia. Ini dicetak oleh Majma'ul Malik Fahad li Taba'atil Mushaf Asy-Syarif. Jadi karya ini dikeluarkan oleh penerbit mushaf, ya, di di Saudi Arabia. Penerbitan mushaf dan buku-buku Islami berada di bawah pengawasan Menteri Keagamaan dan Wakaf, yaitu Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Lalu kemudian dikoreksikan kepada para ulama-ulama pilihan, ya, hingga menjadi sebuah karya yang bermanfaat yang dapat dikonsumsi oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi kitab ini ahibatil kiram itu banyak temannya. Dalam bab akidah mereka juga menyusun, ya, dalam bab tafsir. Kalau dalam bab tafsir itu ada namanya tafsir al-muyassar, ya, tafsir yang memang dimudahkan untuk dapat dipelajari oleh kaum muslimin. Kalau dalam bab akidah itu ada usulul iman fi dhawil kitab wa sunnah, ya, usulul iman itu yang membicarakan tentang masalah rukun-rukun iman yang 6. Lalu kemudian ada adzikr wa du'a fi dhawil kitab wa sunnah,
tentang doa dan zikir dalam keseharian yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi SAW. Nah, maka di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Al-Fiqhul Muyassar, gitu ya. Yang mana kelebihan daripada kitab ini, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, adalah dalil yang senantiasa disebutkan di setiap pembahasannya. Nah, jadi di setiap pembahasan yang disebutkan di dalam kitab ini, dari ahkamul ibadatnya ataupun ahkamul muamalahnya, itu senantiasa disertakan dalil dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua di antara kelebihan daripada kitab ini, ahibatil kiram, adalah kelengkapan bab, ya, beserta permasalahan-permasalahan di dalam bab fikih ini. Nah, jadi bab-babnya itu memang disebutkan secara lengkap, ya, disebutkan secara terperinci hingga kaum muslimin ini bisa meliputi keseluruhan pembelajaran ilmu fikih walaupun itu disebutkan secara ringkas, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah penjelasan yang mudah difahami, penjelasan yang mudah difahami, gitu ya, hingga mudah untuk bisa dicerna oleh kaum muslimin yang membacanya. Baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang pertama di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, di sini disebutkan tentang Kitabut Taharah. Awalan Kitabut Taharah wa yashtamilu ala asharati abwab. Al-babul awal fi ahkamit taharati wal miyah. Bab yang pertama adalah pada hukum bersuci dan air, ya. Wa fihi iddatu masail. Al-mas'alatul ula fi ta'rif bit-taharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Ahammiyatut taharah wa aqsamuha at-taharatu hiya miftahus shalah wa akadu syurutiha wa syartu la budda ay yataqaddama 'alal masyrut. Gitu ya. Jadi pada bab yang pertama ini memang semua kitab-kitab fikih kalau di bab awal biasanya diawali dengan bab taharah, gitu ya, diawali dengan bab taharah. Jadi ahibatil kiram, di sini para penulis menyebutkan bahwa yang namanya bersuci itu adalah miftahus shalah, kunci daripada seseorang itu untuk melaksanakan amalan ibadah salat. Wa akadu syurutiha, dan bersuci itu adalah syarat yang paling utama untuk dipenuhi oleh seorang muslim untuk ia dapat melaksanakan ibadah salat. Wa syartu la budda ay yataqaddama 'alal masyrut, dan syarat itu hendaknya dipenuhi sebelum amalan ibadah itu dilakukan. Nah, gitu ya. Wa taharatu 'ala qismaini, dan bersuci itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal taharatun ma'nawiyyah wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana 'alaihi wa hiya ahammu min taharatil badan. Gitu ya. Bersuci itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan taharah ma'nawiyah dan ada yang dinamakan dengan taharah hissiyah. Bersuci secara ma'nawi dan bersuci secara lahiriah. Kalau secara ma'nawiyah, ahibatil kiram, adalah membersihkan hati ini dari perkara kesyirikan, dari dosa dan kemaksiatan. Ini dinamakan dengan taharah ma'nawiyah, dan ini lebih penting tentunya daripada yang namanya taharah hissiyah atau yang lahiriah, yaitu meninggalkan kesyirikan, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, ahibatil kiram, adalah at-taharah hissiyah, yaitu bersuci yang sifatnya lahiriah, yaitu bersuci yang sifatnya lahiriah. Apa itu bersuci? Wahya fil lughati an-nadhafatu wan nazahatu minal akdzar. Bersuci itu adalah secara bahasa artinya adalah kebersihan. Artinya adalah menghilangkan kotoran-kotoran. Yang mana kalau di dalam istilah ahibatil kiram, bersuci itu maknanya adalah raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Raf'ul hadath wa zawalul khabath. Ini makna daripada taharah di dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah raf'ul hadath. Bersuci itu adalah tentang mengangkat hadath. Hadath ini adalah keadaan seseorang di mana ia terhalang untuk dapat melaksanakan ibadah salat hingga ia bersuci. Gitu ya. Hadath sebagaimana kita ketahui ada hadath kecil dan ada hadath besar.
Kalau hadas kecil ini disucikannya dengan cara berwudu, kalau hadas besar dengan cara mandi. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya taharah kalau di dalam istilah syariat adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, wa zawalul khabath, dan membersihkan najis. Gitu ya, mengangkat hadas dengan mandi ataupun dengan berwudu, lalu kemudian membersihkan najis dengan membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat pada badan, pakaian dan tempat. Wal muradu bi zawalil khabathi ay zawalun najasah minal badan wa thawbi wal makan. Gitu ya. Kalau yang dimaksudkan dengan mengangkat hadas seperti yang barusan kita jelaskan, yaitu keadaan di mana seseorang terhalang untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau hadasnya hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu untuk dapat mengangkat hadas tersebut. Kalau hadas besar, yaitu dengan mandi. Dan ini insyaallah akan kita kaji pada babnya. Selanjutnya, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, al-mas'alatu tsaniyah al-ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah. Ya, air yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya. Coba air apa saja yang kiranya bisa digunakan untuk bersuci, ahibatil kiram? Air apa saja? Apa? Air hujan, air salju, apa lagi? Air sumur. Baik. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bih. Yang namanya bersuci ini, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, membutuhkan wasilah untuk kita dapat bersuci, untuk kita dapat berwudu, mandi, atau untuk membersihkan najis. Ya. Dan wasilah pokoknya itu adalah air. Wasilah pokok untuk bersuci, untuk menghilangkan najis adalah dengan menggunakan air. Gitu ya. Nah, maka ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharah wal ma'u at-tahur. Dan air yang dapat digunakan untuk bersuci itu adalah air yang suci. Nah, gitu ya. Wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Yaitu air yang mana secara zatnya air itu suci dan juga dapat mensucikan. Nah, gitu ya. Wa huwal baqi ala asli khilqati. Yaitu air apa? Yaitu air yang masih berada pada sifat dasar air itu sendiri. Nah, gitu ya. Ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha sawa'an kana nazilan minas sama'i kal matar wa dhawbith thuluji wal barad aw jariyan fil ardi kama'il anhari wal uyuni wal abari wal bihar. Nah, jadi ahibatil kiram, wasilah untuk bersuci tadi kita sebutkan bahwasanya air, gitu ya. Dan air ini, ahibatil kiram, yang dapat digunakan oleh seorang muslim untuk bersuci adalah air yang tahirun mutahhir, adalah air yang zatnya suci dan dapat mensucikan. Yaitu air apa? Yaitu air yang masih berada pada hukum asal air itu sendiri, seperti Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Masih berada pada sifat seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik air-air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langitnya, seperti air hujan, seperti air salju tadi, seperti air embun. Ini adalah jenis-jenis air yang memungkinkan oleh seorang muslim itu untuk digunakan sebagai bersuci. Atau air-air yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Kama'il anhar, seperti air sungai. Wal uyun, mata air, wal abar, sumur, lalu kemudian wal bihar, lalu kemudian laut. Ini adalah jenis-jenis air yang oleh seorang muslim diperbolehkan untuk digunakan sebagai wasilah bersuci. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan kami turunkan kepada kalian air dari langit untuk dapat kalian gunakan bersuci. Nah, ini kalau di dalam surat Al-Anfal adalah dalil kalau air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan kami menurunkan kepada kalian dari langitnya Allah Subhanahu wa taala air yang dapat kalian gunakan untuk bersuci. Dan Allah berfirman di dalam suratul Furqan, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau di dalam doa iftitah itu yang biasanya kita baca, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i
watsalji wal barad. Nah, gitu ya. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan menggunakan air, dengan menggunakan salju, dengan menggunakan embun. Nah, itu ya. Air laut juga sama. Air laut juga sama. Hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, wahai Rasulullah, kami berada di atas kapal, lalu kemudian kami hanya memiliki air yang terbatas yang hanya bisa kami gunakan untuk minum. Maka lalu kemudian mereka bertanya tentang air laut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, huwat tahuru ma'uhu. Air laut itu airnya suci. Nah, gitu ya. Air laut itu kata Nabi SAW airnya suci. Wal hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Dan bangkainya halal. Walaupun kalau air laut biasanya kalau kita pakai pelikat ya. Kalau katanya orang Jember biasanya pelikat gitu ya. Jadi masih harus mandi. Akan tetapi kalau bertanya tentang sucinya suci, khair ma fi muskilah. Yang namanya menggunakan air laut ini untuk kita gunakan untuk bersuci. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, wala tahsulu at-taharatu bima'in ghairil ma'i kal khalli wal benzin wal asiri wal limun. Dan yang namanya bersuci itu tidak bisa menggunakan semua benda cair. Jadi hanya khusus air-air yang suci dan dapat mensucikan tadi, yaitu air yang masih berada pada sifat asal air itu sendiri, baik yang Allah turunkan dari langit ataupun yang Allah munculkan di muka bumi ini. Gitu ya. Sementara kalau seperti benda-benda cair yang lain seperti cuka ataupun bensin ataupun jus, gitu ya, ataupun air jeruk, nah wa masyabaha dzalika, nah maka yang seperti itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah berubah dari hukum asal air itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau udah dicampur sama kopi kan enggak bisa, sudah dicampur sama buah jadi jus buah sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci tapi tidak dapat mensucikan, ya. Maka kalau misalkan air yang yang berada pada hukum asal air itu sendiri sudah tidak ada, maka berpindahnya nanti kepada tanah. Fa illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapati adanya air, maka hendaknya kalian menggunakan tanah, atau debu yang suci. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum masuk kepada sholat itu kan ada syaratnya. Nah, akadu syurutiha, syarat yang paling utama di dalam masalah sholat itu adalah bersuci. Nah, bersuci itu ada wasilahnya. Wasilahnya bersuci itu menggunakan air. Dan air yang bisa digunakan di dalam bersuci adalah air yang tahirun mutahhir, air yang suci dan dapat mensucikan. Yaitu air apa? Yaitu air yang masih berada pada hukum asal air itu sendiri, seperti air yang diciptakan oleh Allah, baik yang Allah turunkan dari langit atau yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dari bumi ini. Nah, maka itu adalah air yang bisa digunakan oleh seorang muslim untuk bersuci, gitu ya. Pakai air sumur, pakai air sungai, pakai air laut, pakai air hujan, ini bisa digunakan oleh seorang muslim untuk mandi, untuk berwudu, untuk membersihkan najis. Nah, tapi kalau sudah berubah dari hukum asalnya air, dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, gitu ya. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Lalu kemudian selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsah al-ma'u idza khalatathu najasah. Air ketika bercampur dengan sesuatu yang najis. Air ketika bercampur dengan sesuatu yang najis, gitu ya. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi thalathah rihahu aw ta'mahu aw launahu fahuwa najisun bil ijma' la yajuzu isti'maluhu. Nah, ini adalah tentang air. Ya, apa kalau misalkan air itu ternyata bercampur dengan sesuatu yang najis, kena kotoran manusia, ya, kena air kencing, kemasukan kotorannya kucing misalkan, ya. Nah, maka di sini dijelaskan ahibatil kiram, air itu ketika bercampur dengan sesuatu yang najis, ya, hingga merubah salah satu sifatnya air yang tiga, yaitu baunya berubah, atau rasanya berubah, atau warnanya berubah,
maka para ulama bersepakat air itu menjadi najis. Ada air di bak kamar mandi, lalu kemudian ada kucing, ya, yang buang air di sana, lalu kemudian baunya sudah berbeda. Dirasakan, tidak perlu dirasakan juga sebenarnya. Dirasakan ternyata rasanya sudah berubah, tidak seperti hukum asal air itu sendiri, ya. Ataupun warnanya berubah, maka para ulama bersepakat bahwasanya air ini menjadi air yang najis. Gitu ya. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan sesuatu yang najis. Gitu ya. Ini ijma' para ulama. Fala yarfa'ul hadath. Air yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk mandi ataupun digunakan untuk berwudu. Wala yuzilul khabath, dan juga tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis. Sawa'an kana katsiran aw qalila. Baik air ini banyak ataupun sedikit. Ya, baik air ini banyak ataupun sedikit. Amma in khalatathun najasah wa lam tughayyir ahada awsafih. Nah, namun kalau misalkan najis ini tidak sampai merubah air. Ya, jelas ya? Airnya banyak, terus kemudian kotoran kucingnya itu hanya kecil, gitu ya, tidak sampai merubah sifatnya air ini. Ahibatil kiram azzan wa azzakumullah. Maka di sini disebutkan fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsul at-taharatu bihi wa amma in kana qalilan fayanjus wa la tahsul at-taharatu bihi, gitu ya. Kalau misalkan airnya itu banyak, ini dalam konteks keadaannya kedua, ini airnya ini ahibatil kiram tidak berubah walaupun bercampur dengan najis. Kalau keadaan yang pertama tadi, ini air berubah, warnanya, baunya, rasanya berubah, gitu ya. Warna, rasa, baunya berubah, maka dalam keadaan ini ahibatil kiram azza wa azakumullah, dia menjadi najis. Nah, sekarang keadaan yang kedua ahibatil kiram, ini airnya bercampur dengan najis tapi tidak merubah air. Warnanya ya tetap warnanya air, baunya ya tetap baunya air, rasanya pun ya juga tidak berubah. Ya. Maka di sini para ulama menyampaikan fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsul at-taharah bihi. Kalau misalkan airnya banyak, maka airnya tetap suci dan tetap bisa digunakan untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan fayanjus. Namun kalau misalkan airnya itu hanya sedikit, maka air itu menjadi najis. Air itu menjadi najis. Wala tahsul at-taharatu bihi. Dan yang namanya air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci kalau misalkan airnya hanya sedikit. Wa haddul ma'il katsir ma balagha kullataini fa aktsar wal qalilu ma duna dzalik. Nah, maka para ulama menyebutkan air yang banyak itu kategorinya ketika melebihi 2 kullah. Dan 2 kullah ini ahibatil kiram azzan wa azzakumullah kurang lebih 160 liter. Nah, ini kategori air banyak itu kalau mencapai jumlah 160 liter lebih. Nah, ini baru dikategorikan air itu air yang banyak. Tapi kalau misalkan kurang dari 2 liter, dari 2 kullah, kurang dari 160 liter, maka ini masuknya dalam kategori air yang sedikit. Nah, jelas berarti ya? Jadi najis kalau bercampur ke air, gitu ya. Kalau merubah sifatnya air, bau, rasa, warna, maka menjadi najis, banyak ataupun sedikit. Tapi kalau misalkan ternyata najis ini bercampur dengan air, namun tidak merubah sifatnya air, warna tidak berubah, rasa tidak berubah, baunya tidak berubah, gitu ya? Tidak ada yang berubah di sini. Nah, maka ahibatil kiram azzan wa azzakumullah, dalam keadaan ini dilihat airnya banyak apa sedikit. Kalau misalkan airnya banyak, dan dalam kategori banyak ini adalah 160 liter ke atas, maka air ini tidak menjadi najis. Ya. Tapi kalau misalkan air ini kurang dari 160 liter atau kurang dari 2 kullah, walaupun tidak ada perubahan pada air, maka air ini dikategorikan sebagai air yang najis. Nah, kalau rata-rata di rumah kita, rumah-rumah yang perumahan, rumah-rumah yang minimalis, yang baknya bak kecil atau misalkan hanya menggunakan timba, ini kira-kira masuk dalam kategori air yang banyak apa yang sedikit ini? Sedikit ya. Berarti kalau misalkan bercampur dengan najis berarti najis. Nah, kecuali kalau misalkan seperti rumah-rumah zaman dulu atau rumah-rumah di desa, gitu ya, yang mana baknya besar, gitu ya, diperkirakan ini memang 160 liter lebih ini. Nah, maka kalau misalkan ada kotoran kucing yang ngambang, gitu ya, maka cukup kita ambil, kita buang dan masih suci. Gak usah bilang ke yang lain sudah,
Ya, nggak usah bilang yang lain. Masih suci. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Maka seperti itu. Dalilnya apa, hibatil kiram? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Hukum asalnya air itu, sesungguhnya air itu adalah suci, kata Nabi SAW, dan tidak najis dengan sesuatu apapun. Yang kalau di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Air itu kalau sudah mencapai 2 kullah, maka air itu tahan terhadap najis, kata Nabi SAW, kecuali sampai merubah tadi ya. Tapi kalau misalkan tidak sampai merubah dan jumlah air itu mencapai 2 kullah, maka ahibatil kiram azan wa azakumullah, air ini mampu untuk yang namanya menahan najis. Nah, maka ini ahibatil kiram azan wa azakumullah. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Fadhal, ahlan wa sahlan. Nah. Mana? Nah. Barakallah. Baik. Ada lain? Fadhal. Air yang disediakan diniatkan untuk hanya minum, boleh dipakai. Barakallah. Dijawab yang kedua dulu, karena ini pembahasan yang belum dibahas kalau air ini. Baik. Kalau air yang disiapkan untuk diminum, apakah boleh digunakan untuk bersuci? Boleh, tidak ada masalah. Kecuali misalkan tidak ada air lagi yang untuk diminum kecuali air itu, maka maka jangan digunakan untuk bersuci. Karena untuk minum diutamakan daripada untuk bersuci. Ya? Tapi kalau misalkan airnya memang banyak, kita punya air aqua misalkan, air di kamar mandi habis dan yang untuk minum ini berlimpah, lalu kita gunakan sebagiannya untuk mandi ataupun untuk berwudu, apakah boleh? Ya boleh, tidak ada masalah. Tidak muskilah. Jelas ya? Baik. Kalau air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, ahibatil kiram azzan wa azzakumullah, itu disebutkan pada pembahasan selanjutnya, al-ma'u idza khalatathu maddatun tahirah. Air kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, ka'awraqis syajar, seperti daun-daun. Air bercampur dengan dedaunan, awis sabun, atau bercampur dengan sabun, awil usnan. Usnan ini juga sejenis sabun lah, ya, ini juga sejenis sabun, ya, jenis sabun yang digunakan untuk cuci tangan. Awis sidr aw ghairi dzalika minal mawadit tahirah, atau daun bidara atau sesuatu yang suci. Walam yaglib dzalika al-mukhalitu alaihi fasahihu annahu tahurun yajuzu at-tatahhuru bihi min al-hadathi wan najasah. Ya. Jadi kalau misalkan air itu bercampur dengan sesuatu yang suci dan sesuatu yang suci tersebut tidak sampai merubah sifat asalnya air, maka yang lebih mendekati kebenaran air itu tetap suci. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kalau misalkan air itu bercampur dengan sesuatu yang suci, bercampur dengan dedaunan, dahan-dahan pohon, atau bercampur dengan tanah, ya, atau bercampur dengan lumut, tapi tidak sampai merubah sifat asalnya air ini, ya dia tetap masih dalam kategori air, maka yang lebih mendekati kebenaran air ini masuk dalam kategori yang suci. Walaupun baunya agak bau-bau tanah, baunya agak bau-bau lumut, agak bau-bau debu, selama dia tidak sampai pada merubah sifat asalnya air itu, masih tetap bisa dikategorikan sebagai air, maka ini masih masuk dalam kategori yang suci. Tapi kalau misalkan campur dengan tanah, lebih banyak celotnya daripada airnya, maka ini sudah tidak bisa. Jadi lumpur sudah, bukan jadi air lagi. Tapi kalau hanya tanah sedikit, biasanya air yang masuk itu kan di bawahnya ada tanahnya, kan? Ini bercampur dengan tanah artinya. Nah, maka kalau misalkan benda suci tadi itu bercampur dengan air dan tidak sampai merubah sifat asalnya air ini, masih bisa dikategorikan sebagai air, maka yang lebih mendekati kebenaran air itu adalah air yang suci. Dalilnya apa? Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Jadi ketika Allah menyampaikan falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapati adanya air, falafzul ma'i fil ayati nakirah fi siyaqin nafi fa ya'ummu kullama. Jadi ayat
Allah yang menjelaskan tentang ma dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-43 ini berada pada susunan kata nakirah, begitu ya. Ini memiliki ini adalah lafal isim nakirah yang berada pada susunan kata nafiyah yang menunjukkan akan makna air secara umum, artinya air secara umum, gitu ya. Artinya hibatil kiram azza wa azakumullah, air secara umum artinya air ini tidak dibedakan antara air yang tidak bercampur dengan apa-apa ataupun air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jelas akan kita pahami, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dulu memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk memandikan para jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan untuk air itu dicampur dengan daun bidara. Gitu ya. Jadi Nabi ketika salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, itu Zainab, ketika Zainab meninggal dunia di zaman Nabi memerintahkan kepada para wanita sahabiat, igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika, ya. In ra'aitunna dzalik bima'in wa sidrin. Putriku ini jenazahnya hendaknya dimandikan, ya, sebanyak 3 kali atau 5 kali jika memang hal itu dibutuhkan, kata Nabi. Lalu Nabi setelah itu menyampaikan bima'in wasidrin, dengan menggunakan air dan daun bidara. Artinya daun bidaranya ini dicampur dengan air, ya. Dan itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini menunjukkan bahwasanya air yang bercampur dengan sesuatu yang suci itu selama tidak merubah hukum asal air itu sendiri, masih dalam kategori air, maka masih masuk dalam kategori yang suci, tidak ada masalah. Jelas gitu ya, insyaallah. Jelas. Ada lagi ahibatul kiram? Baik, jelas insyaallah ya. Baik. Insyaallah selanjutnya kita kaji pada kesempatan berikutnya insyaallah. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan materi kita pada kesempatan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat memberikan kemanfaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzash syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.